Ya, nih. Jadi kalau kita bertanya pilkada harusnya ditunda atau dilanjutkan? Misalnya Pak Direktur, ya, lagi. Ya, oke, siap. Nah, jadi gini, kalau kita bertanya pilkada harusnya ditunda atau dilanjutkan, sebenarnya di sini kita dilema ya. Kalau kita menunda juga pilkada itu ya mempengaruhi juga stabilitas daerah terganggu dan risiko konflik yang berkepanjangan. Nah, terus kedua, anggaran calon membengkak nih karena waktu kampanye yang akan semakin panjang. Nah, itu kalau misalnya pilkada ditunda. Terus dampak ketiga juga nanti akan mempengaruhi mental calon karena waktu durasi kampanye yang makin diperpanjang. Terus kalau kita lanjutkan juga seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Cahyadin, yaitu risiko penularan COVID klaster pilkada. Ini klaster baru ini yang mungkin kalaupun kita tracing ini sangat sulit ini karena kita nggak tahu nanti sama siapa kontaknya. Terus yang kedua juga ini berdampak ke pemerintahan, yang anggaran pemerintah membengkak karena nanti pada proses pelaksanaan pilkada harus menggunakan protokol COVID. Nah, itu nanti dampaknya ke pemerintah. Jadi kita sebenarnya dilema nih antara ditunda dan dilanjutkan. Oke, next. Nah, yang dalihnya kita mau memutus rantai COVID-19, ya, yang awalnya kita mau memutus rantai COVID-19 kini tinggallah mimpi kalau bagi saya. Kenapa? Yang awalnya pemerintah mengeluarkan kebijakan social distance, physical distance, terus ini PSBB, semuanya sia-sia. Karena juga pada saat proses pilkada, mulai dari proses pendaftaran calon hingga proses kampanye juga jelas kita melihat seperti apa di lapangan, banyak konsentrasi massa yang terkumpul gitu. Social distance juga diabaikan, physical distance, apalagi PSBB. Tadi juga disampaikan juga beberapa gambar oleh Bang Cahyadin. Oke, next. Nah, jadi di sini ada pilihan berat yang harus dipilih. Kita mau pilih kesehatan atau kestabilan daerah. Dilema kita. Kalaupun kita mau memprioritaskan kesehatan, ya berarti kita harus menunda pilkada. Tapi kalau kita memilih kestabilan daerah, ya kita harus lanjutkan pilkada. Nah, kita dilema sebenarnya di sini. Harus memilih kesehatan, kestabilan daerah seperti apa. Ya, jadi di sini sangat dituntut untuk kebijakan KPU maupun peran serta dari bakal calon pada saat proses pilkada itu sendiri. Yang dimana kita memprioritaskan juga kestabilan daerah tanpa kita menyampingkan juga prioritas kesehatan yang dampaknya memang sangat luas ini ke masyarakat. Next. Nah, sebenarnya undang-undang terbaru pada pasal terbaru juga sudah disahkan oleh pemerintah, yaitu penundaan pilkada nih. Dalam penjelasan pasal 201A ayat 3, peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu nomor 2 tahun 2020 ikut menegaskan bahwa pilkada dapat ditunda dan dijadwalkan kembali apabila pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, kita ketahui sekarang kan masa pandemi COVID ini belum berakhir dan kita tidak tahu sampai kapan berakhirnya. Tapi kita dilema diberikan posisi tadi. Kita mau menunda, akan ada kerugian-kerugian yang timbul baik dari bakal calon, baik dari anggaran dan lain-lain. Terus kita melanjutkan juga ya ada masalah, itu nanti kita paling tidak kita akan seakan menciptakan klaster baru, yaitu klaster pilkada itu. Dan ini sangat berat ya untuk men-trackingnya. Tadi juga disinggung oleh Bang Cahya terkait pelacakan kasus. Ya, tadi sebelumnya Bima pelacakan kasusnya sangat bagus. Tapi setelah pilkada, mau seperti apa kita melacak? Kita nggak tahu tracking kontaknya di lapangan seperti apa. Semuanya jadi ambiar kalau orang bilang kan. Nah, jadi kita mengalami masalah-masalah seperti itu. Jadi sekarang tinggallah tugas tenaga kesehatan, punya tugas berat, beban berat. Nah, dan mungkin nanti yang saya prediksi ada klaster rumah sakit ini. Bisa jadi beberapa pelayanan kesehatan sudah mulai ditutup, puskesmas ditutup, rumah sakit ditutup, dinas kesehatan ditutup, pilkada bebas. Kan lucu sebenarnya ini. Kok pelayanan kesehatannya yang ditutup, tapi di masyarakat tidak gitu loh. Nah, seperti itu. Mungkin next. Ya,
Jadi kalau sebenarnya harapan kita ya, sikap calon itu membantu sosialisasi COVID-19 ke masa pendukungnya, membantu memotong rantai penularan dengan menerapkan protokol COVID-19, memberikan kegiatan yang dapat memotong rantai penularan COVID-19 itu sendiri, membantu masyarakat yang terdampak COVID seharusnya. Tapi pada realitanya, oke, next. Ya, realitanya kita bisa melihat sendiri ya di lapangan, banyak tersebar di sosial media maupun media massa. Calon dengan santai bersalaman dengan masyarakat, walaupun tadi Bang Cahya juga sudah menyinggung sebelum melakukan pendaftaran calon di ini dulu, di PCR dulu ya, pemeriksaan untuk COVID-nya. Yalah, apa gunanya kita PCR sebelum pendaftaran atau juga pada saat proses kampanye nanti calon bersalaman bebas sama masyarakat, kita nggak tahu masyarakat yang mana yang ini yang mungkin sudah membawa jadi karir dari COVID itu sendiri, kan kita nggak tahu kontak yang mana yang akan menularkan itu. Tuh juga pada saat proses di lapangan juga saya nggak ngelihat tuh calon bawa hand sanitizer, pakai kaos tangan, nggak ada itu. Jadi calon ini berjabat tangan dengan bebas, mengumpulkan massa. Pada saat ini ya, kalau saya lihat calon itu menerapkan protokol COVID itu setengah-setengah. Jadi di pusat misalnya dia pusat konsentrasi nanti kampanye umumnya di salah satu desa A. Di sana diterapkan, tapi setelah keluar dari ruangan itu, kegiatannya kan konvoy itu, jalan bersalaman dengan masyarakat. Itu masyarakat yang mengikuti juga berkumpul-kumpul itu. Apalah gunanya di dalam kita protokol setelah keluar ruangan tidak diterapkan juga kan percuma. Ya, itu kalau saya bilang itu hal yang sia-sia lah. Nah, terus ini salah satunya dangdutan nih menambah konsentrasi massa. Nah, itu juga sebenarnya harus dikurangi. Banyak yang tidak pakai masker, protokol diabaikan. Nah, itu saya tidak tahu apakah KPU punya kebijakan seperti apa. Seharusnya di sini yang paling besar adalah peran serta KPU dan terlebih yaitu kesadaran dari bakal calon maupun pendukung. Kalau dari saya sebenarnya momen pilkada ini adalah momen yang bagus ya untuk bakal calon membantu mempromosikan bagaimana kita harus memotong rantai penularan COVID. Karena kenapa? Bakal calon itu punya masa, Seandainya bakal calon mempromosikan ke masanya untuk memotong rantai COVID ini, kita harus menerapkan protokol COVID. Berapa banyak masa calon tuh? Dari 3 calon, misalnya di Kabupaten Bima ada 3 calon. 3 calon menerapkan itu, menyampaikan itu ke masanya, berapa banyak pesan yang tersampaikan. Lalu seperti apa? Saya kurang melihat. Tuh juga baliho-baliho yang disebar sejauh ini, saya tidak tahu ya, tapi saya belum melihat ada baliho bakal calon yang memakai masker tuh. Ya paling tidak itu salah satu contoh lah bahwa bakal calon juga ikut mendukung pemotongan rantai COVID itu sendiri. Next. Oh ya, habis. Ya, mungkin itu saja sih materi dari saya karena memang sebenarnya